بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat pada pembahasan yang lalu akan makna takdir dari dua tinjauan serta rukun keimanan terhadap takdir yang terdiri dari 4. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah penulisan, yang ketiga masyiah kehendak, dan yang keempat al-khalq wal ijad mengadakan. Kalau meyakini bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu, maka itu artinya kita yakini Allah mengetahui segala sesuatu dan telah menuliskannya dalam Lauhul Mahfuz. Allah menghendaki segala sesuatu itu terjadi dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Tidak akan terjadi kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Setelah Allah Subhanahu wa taala adakan, semuanya itu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz yang seluruhnya karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Selanjutnya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-iman bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil 'abdi masyi'atun fi af'alihi al-ikhtiyariyah وقدرة عليها لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. Kemudian keimanan terhadap takdir sebagaimana yang telah kami sifatkan ini tidak menafikan bahwa hamba punya masyiah. Jadi tidak bertentangan. Tetap hamba punya masyiah kehendak pada perbuatan-perbuatan yang memang pilihan. Tetap hamba punya kemampuan, makanya terlaksana apa yang dia lakukan. Jadi keimanan kita terhadap takdir jangan sampai menafikan hal itu. Bahwa saya tidak punya kehendak. Sebab semuanya yang terjadi semata-mata karena kehendak Allah. Kalau begitu saya tidak punya kehendak, saya tidak punya kemampuan. Jangan sekali-sekali. Sebab itu adalah keingkaran terhadap syariat dan sekaligus keingkaran terhadap kenyataan. Adapun syariat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masyiah misalnya, kehendak. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Allah mengatakan faman syaa'a,
maka siapa yang syaa, yang mau, ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka dia akan menempuh jalan kepada Rabb-Nya untuk kembali kepada Allah. Dia akan tempuh kalau memang dia mau. Jadi mereka menempuh jalan kebenaran itu karena apa? Allah tetapkan syaa, mereka mau. Berarti ini menunjukkan bahwa mereka punya kehendak dan Allah tetapkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangi ladang kalian, anna syi'tum, terserah bagaimana kehendak kalian. Ini sesuai dengan aturan berhubungan dengan suami istri, dengan istri. Datangi sesuai dengan kehendak kalian, anna syi'tum, sebagaimana yang kalian kehendaki. Ini menetapkan bahwa ini karena kehendak kita. Syi'tum, yang kalian kehendaki. Adapun tentang kemampuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dengar dan taatlah. Allah katakan sesuai dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti kalian punya kemampuan. Allah sandarkan kemampuan kepada kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani satu pun jiwa kecuali hanya sekedar apa yang dia mampu. Bagi jiwa itu apa yang dia lakukan yang baik-baik, dan atas jiwa itu hal-hal yang tidak baik sesuai juga dengan apa yang dia lakukan. Laha, baginya yang baik, maka sabat, apa yang dia lakukan. Wa 'alaiha, dan atasnya yang tidak baik, maka sabat, apa yang dia lakukan. Dikembalikan bahwa perbuatan mereka lakukan. Ini jelas ya. Ini diantaranya dalil dari syariat. Adapun kenyataan, maka setiap orang pasti tahu bahwa dia punya kehendak dan kemampuan. Yang dengan kehendak dan kemampuan ini dia berbuat, dia melakukan, dia meninggalkan. Dia melakukan, dia meninggalkan sesuatu. Yang dengannya dia mampu membedakan apa yang terjadi, yang dilakukan karena kehendaknya. Seperti dia mau berjalan, dia mau menulis, dia mau minum, dia mau ini. Dan memang ada juga sesuatu yang terjadi bukan karena kemampuannya. Seperti terjatuh dia. Itu kan bukan kehendaknya. Dia tidak mau terjatuh, tetapi terjatuh. Jadi adanya pembedaan ini menunjukkan bahwa manusia punya kehendak, punya kemampuan. Dan ini adalah kenyataan. Jelas? Ini ilmu yang sangat penting. Bahwa manusia, makhluk, punya kehendak, punya kemampuan. Jelas? Di atas kehendak dan kemampuan yang kita lakukan inilah kita diukur, kita dihisab. Kemudian pada pembahasan yang lalu dalam keimanan terhadap takdir, kita yakini akan kehendak Allah yang melingkup segalanya, tidak akan mungkin terjadi, terwujud, terlaksana kecuali setelah Allah kehendaki, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala nyatakan jadi. Ada
Baru terjadi, baru ada. Selain itu tidak akan mungkin. Gimana mengkompromikannya? Tetapkan kedua-duanya dengan sistem yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Lihat, liman syaa'a minkum, siapa saja yang ingin dari kalian ayyastaqim, maka dia akan istiqamah. Di sini Allah tetapkan kita punya kehendak. Dan Allah sandarkan bahwa sebab keistiqamahan kalian adalah karena kalian mau istiqamah. Ini benar. Tetapi ingat lanjutannya. Wa ma tasya'un, satu pun yang kalian kehendaki, yang kalian inginkan, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali pasti karena dikehendaki oleh pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Jelas? Jadi keimanan terhadap takdir. Allah punya kehendak, kita punya kehendak. Tapi ingat, apapun yang telah kita kehendaki kemudian terlaksana, itu pasti karena Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki. Kalau tidak, maka tidak akan terlaksana walaupun kita seluruhnya menginginkannya. Jelas? Ini ayat jelas. Dari sini ya kawan, dapat kita pahami bahwa kehendak kita tidak akan mungkin lepas dari lingkup kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat pendalaman sebab kita mampu menempatkan keyakinan ini tepat pada tempatnya. Kehendak kita harus betul-betul mantap bahwa kita tidak akan istiqamah kecuali kalau kita kecuali ketika kita ingin istiqamah. Kita harus ingin dan harus ingin. Tapi bagaimanapun hebatnya keistiqamahan yang telah kita mampu lakukan, maka ketahuilah tidak akan mungkin kecuali karena Allah telah menghendakinya. Dengan ini, keistiqamahan itu tidak semakin mendatangkan ketakaburan. Ibadah yang semakin banyak, kerja yang semakin banyak, usaha yang semakin banyak, ilmu yang semakin banyak, keutamaan yang semakin banyak, tidak semakin mendatangkan ketakburan, tapi semakin mendatangkan ketundukan kepada Allah, kesyukuran kepadanya, sebab dia yakin semata-mata karena setelah Allah Subhanahu wa taala kehendak. Jelas? Baik. Pembahasan selanjutnya. Keimanan terhadap takdir sesuai yang telah kami sifatkan tidak boleh dijadikan hujjah oleh hamba untuk melakukan maksiat. Kan semuanya Allah yang kehendaki. Saya mencuri kan kehendak Allah. Saya melakukan dosa ini kan kehendak Allah. Saya ini kan kehendak Allah. Allah yang adakan, Allah yang ciptakan. Iya. Kalau gitu tidak apa-apa saya lakukan. Kan kehendak Allah. Ini tidak bisa. Kenapa? Hujjah ini batil. Melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban dengan hujjah Allah telah takdirkan, ini adalah kebatilan. Kebatilannya dapat dilihat dari banyak sisi. Di antaranya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa'a Allahu ma asyrakna wa la abaa'una wa la harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Al-ayah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang musyrikin, orang-orang asyraku yang melakukan kesyirikan akan berkata, kalau seandainya Allah hendaki, maka kami tidak akan syirik. Demikian pula bapak-bapak kami tidak akan melakukan kesyirikan. Dan kami tidak akan mengharapkan sesuatu pun. Ini ucapannya siapa? Orang-orang musyrikin. Seandainya Allah hendaki, maka kami tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian pula bapak-bapak kami tidak akan melakukan kesyirikan. Kami tidak akan harapkan sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa taala halal. Maka kata Allah, demikianlah orang-orang sebelum mereka pun telah berdusta dengan kedustaan seperti itu. Berarti ini apa? Sifatnya orang musyrik ini adalah warisan dari orang-orang musyrikin sebelumnya. Sampai mereka berada di sini, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksaan kami. Coba lihat, kalau seandainya takdir itu hujjah, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala siksa. Ternyata mereka tersiksa. Dalil lain, dalam ayat ini kita katakan perbuatan berhujjah dengan hujjah seperti itu adalah sifat dari orang-orang musyrik. Sifat dari orang-orang musyrik. Bahkan sifat ini adalah sifat turun-temurun dari mereka. Karena itu hindarkan diri kita dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka sama dengannya. Jadi sikap yang benar tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam melakukan dosa. Jelas? Dalil lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, wa kana Allahu 'azizan hakima." Allah mengutus para rasul. Tugasnya mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mundirin, memberikan peringatan. Mubasyirin, memberikan kabar gembira. Lakukan ini, kamu dapat ini. Siapa yang melakukan ini, dapat ini. Berbagai keutamaan yang dengannya kita diberi kabar gembira, tertarik. Tapi ingat, bukan hanya itu. Mundirin, dan sekaligus mereka pemberi peringatan. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima sedikit pun amalannya. Siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka akan kekal di dalam neraka. Kesyirikan menggugurkan seluruh amal. Ini inzar, peringatan. Demikian pula kekafiran, kemunafikan, bid'ah, fasiqan, kezaliman dan yang semisal. Jelas? Para rasul mubasyirin dan mundirin, mereka diutus dengan dua fungsi ini, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Maksudnya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak ada lagi bagi manusia hujjah terhadap Allah ba'da rusul, setelah terutusnya para rasul.
Jadi tidak boleh. Sudah tahu Allah larang, sudah tahu Allah perintahkan, iya. Kemudian saya tinggalkan karena takdir. Saya lakukan ini. Ini takdir Allah. Tidak ada lagi hujjah. Allah sudah nafikan semua hujjah secara terus-terusnya para rasul. Jelas? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengingatkan akan namanya wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah azizan hakima, maha perkasa lagi maha bijaksana. Izzah Allah, keperkasaan Allah hendaknya membuat hamba tunduk. Demikian pula hikmah Allah yang bergabung dengan izzah Allah hendaknya membuat hamba jangan sekali-sekali lagi berhujjah. Izzah Allah biasanya membuat orang bungkam sudah. Sebab izzah itu mengalahkan, menundukkan, menghancurkan. Kekuatan izzah, keperkasaan. Maha kuat, maha luar biasa, maha menundukkan. Kalau Allah Aziz yang menetapkan itu, Allah Aziz yang telah mengutus para nabi dan rasul sebagai pemberi peringatan, lakukan ini, tinggalkan itu, perbuat ini, jangan lakukan itu. Kemudian setelah itu kita masih berhujjah, ini kan takdir Allah. Tidak akan mungkin ada ucapan itu bagi mereka-mereka yang mengenal bahwa Allah Aziz. Lalu tidak akan mungkin lagi ketika bersamaan dengan pengenalan dia bahwa Allah Aziz, dia mengenal bahwa Allah Hakim, maha bijaksana. Yang dengannya dia pun mampu melihat bahwa di balik semua ketentuan ini ada hikmah yang sangat luar biasa. Tidak akan mungkin tidak ada, sebab yang menetapkannya adalah Hakim. Dalil lain, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdh lil-Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan lafaz ini lafaznya Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini adalah lafaznya Imam Al-Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Ma minkum min ahad illa qad kutiba maq'aduhu min an-nar aw min al-jannah." Faqala rajul min al-qawm, "Ala nattakilu ya Rasulullah?" Qala, "La, i'malu fa kullun muyassar." Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa fasanuyassiruhu lil yusra. Sampai akhir ayatnya. Wa fi lafdhin li Muslim, fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Fa amara Nabi sallallahu bil amali wa nahani al-fikali al-qadar. Baik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafaznya Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Tak seorang pun dari kalian," ini Nabi yang bilang, hati-hati tidak terima. Ini Nabi yang bilang, Bukhari Muslim. Lafaznya Imam Bukhari lagi. Ini lafaz yang paling tepat. Tak seorang pun dari kalian, kecuali pasti telah dituliskan tempatnya, apakah di neraka atau di surga. Tak seorang pun dari kita. Sebelum saya lanjutkan, kalau yang beriman menanggapinya, lain tanggapannya. Kalau orang-orang penjahat, orang-orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurang adil. Sama-sama. Maka berkata seseorang, ada orang dari kaum yang ada di situ bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala nattakilu ya Rasulullah?" Tidakkah kita berserah saja ya Rasulullah? Kan sudah ditetapkan. Ya, terserah saja. Kita berserah saja. Terserah mau apa? Terserah, kan sudah ditetapkan. Maka apa kata Nabi? Lihat,
petunjuk Rasulullah, hamba Allah yang terbaik, yang membawa syariat yang terbaik. Dan hendaknya seperti ini kita bersikap terhadap takdir. Kata Nabi, la, jangan sekali-sekali seperti itu. Ini yang pertama. Jangan sekali-sekali bersikap seperti itu. La, Nabi nafikan, Nabi tolak. Kemudian kata Rasulullah, i'malu, beramallah kalian. Jadi terhadap takdir Nabi perintahkan apa? Justru beramal. Fakullun muyassar. Dalam lafaz yang lain, fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Maka tiap-tiap orang akan dimudahkan, diarahkan kepada apa yang dicipta dengannya. Kemudian selanjutnya Nabi membaca ayat, fa'amma man a'ta wattaqa. Maka siapapun yang a'ta, memberi, wattaqa dan bertakwa, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia kepada kemudahan, kepada surga. Siapa? Jadi kalau Allah memang sudah tetapkan masuk surga, pasti Allah akan mudahkan. Tapi dalam ayat ini Nabi membaca ayat yang menjelaskan bahwa Allah tetapkan dia kemudahan ke surga, Allah tetapkan di surga sebab dia melakukan sebab a'ta wa taqa, memberi dan bertakwa. Demikian pun ayat selanjutnya. Orang-orang yang kazzaba bil husna, yang menistakan hari berbangkit, menistakan kebangkitan, istaghna, merasa cukup, tidak mau memberi, maka fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia kepada kesulitan, kepada bencana, kepada neraka. Allah yang mudahkan dan tidak akan mungkin kecuali harus dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata apa? Dengan sebab dia menempuh jalan-jalan kepada kerendahan dan kehinaan. Di sinilah terlihat keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan. Hanya kalau pembahasan terhadap takdir betul-betul yang dititik beratkan adalah supaya kita tunduk. Yang dibalik itu kita akan nanti terbuka, akan melihat luar biasa hikmah Allah, luar biasa adilnya Allah, luar biasa. Jadi di sini Nabi perintahkan untuk beramal yang sebelumnya Nabi larang untuk ittikal, bersandar. Hal yang keempat, bantahan keempat terhadap orang yang melakukan dosa, meninggalkan kewajiban dengan dalil takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah memerintah hamba-Nya. Allah telah turunkan perintah. Allah Subhanahu wa taala pun telah larang hamba. Kemudian dari perintah dan larangan ini Allah jelaskan garis besar bahwa Allah tidak akan membebani satupun jiwa kecuali hanya sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani satupun jiwa kecuali hanya sesuai dengan kemampuannya. Kalau seandainya hamba sekedar dipaksa untuk melakukan kebaikan, itu artinya dia telah dibebani pada sesuatu yang dia tidak mampu. Iya. Kalau dia sekedar terpaksa saja, berarti tidak mampu kan? Saya tidak bisa lepas dari itu, berarti tidak mampu kalau begitu. Dan ini adalah batin. Ini adalah batin. Jadi titik pendalilan di sini, batil pendapat itu, sebab dia mengatakan ini semata-mata takdir. Bukan kami, bukan ini. Padahal Allah membebani hamba sesuai dengan kemampuannya. Karena itu disiksa. Sebab mereka mampu melakukannya, tapi tidak mau. Karena itu
itulah ketika seseorang terjerumus ke dalam kesalahan karena belum tahu atau karena lupa atau karena dipaksa, maka seperti ini kan diangkat, tidak dibebani dosa. Sebab fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kalian sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani satu pun jiwa kecuali hanya sekedar kemampuannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, gabungkan semua ini. Perhatikan baik yang kelima ini. Ini agak dalam. Bahwa apa yang Allah telah takdirkan itu, siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga, siapa begini, semua ketetapan itu adalah rahasia yang tertutup. Ya, ini rahasia Allah yang Maha Pengasih yang tertutup. Kita tidak akan tahu kecuali setelah terjadi yang ditakdirkan. Kalau kita sementara, jadi apa yang akan terjadi kan rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Orang tidak tahu. Sementara keinginan hamba untuk melakukan perbuatan itu, ini kan mendahului perbuatannya. Dia ingin melakukan maksiat. Kemudian akhirnya terwujudlah perbuatan. Iya, kemudian terwujudlah perbuatan. Berarti apa? Terlaksananya adanya keinginan dari mereka dan terwujudnya perbuatan ini dasarnya karena tidak tahu takdir Allah, kan? Iya. Mereka tidak tahu takdir Allah. Kemudian mereka lakukan itu, tapi berhujjah dengan takdir. Tetapi takdir itu sendiri mereka belum tahu. Iya. Maka disinilah tertolak dia berhujjah dengan takdir. Bagaimana mungkin dia berhujjah terhadap sesuatu yang dia belum ketahui? Iya. Bisa dipahami nih pendalilannya. Dia kan mau berbuat. Saya lakukan maksiat ini, saya lakukan ini. Maksiat dosa. Iya. Dia tinggalkan kewajiban, dia lakukan dosa. Iya. Dalilnya apa? Allah kan takdir. Semuanya Allah sudah takdir. Tetapi ingat, takdir itu tidak ada yang tahu. Apakah kita akan lakukan maksiat atau lakukan dosa, akan ini masuk ini menjadi penghuni neraka? Tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika dia melakukannya, dia lakukan dalam kondisi belum tahu apa takdir Allah untuk dia. Faham? Kalau begitu, murni dia lakukan karena keinginannya, dan tidak boleh dia berhujjah dengan takdir sebab dia belum tahu itu takdir. Dia kata dengan hujjah, iya, terhadap sesuatu yang dia belum ketahui. Jelas? Ditambah lagi yang keenam, ada tabiat manusia yang dia tidak akan bisa lari darinya. Lihat misalnya, manusia itu punya keinginan kuat terhadap perkara-perkara yang betul-betul dia pahami, dia yakini mendatangkan kebaikan dalam urusan dunia. Iya, dia tahu ini keuntungannya besar ini. Kalau ada usaha misalnya, dia tahu betul usaha ini, kalau saya beli ini keuntungannya besar, luar biasa. Dan dia tahu betul, kalau yang ini perkara-perkara yang apalagi dia sudah pernah coba, ini rendah keuntungannya, kita akan rugi. Ketika diperhadapkan oleh perkara ini, maka dia pilih yang mana?
pilih sesuatu yang dia inginkan kan? Maka ketika berhadapkan yang seperti ini, kenapa dia tidak memilih sesuatu yang dia tidak sukai, kemudian berhujjah, itu kan takdir Allah. Dia tidak akan mau kan? Kalau dia tidak mau yang seperti itu, harusnya lebih tidak mau lagi. Kenapa melakukan sebab-sebab masuk ke dalam neraka, kemudian berhujjah dengan takdir? Harusnya lakukan sebab-sebab masuk ke dalam surga, kemudian berhujjah dengan ini takdir Allah ini. Iya. Masa dalam urusan dunia saja mau? Contoh lain, orang yang diperhadapkan dengan dua jalan ke sebuah daerah, negeri. Jalan yang pertama, jalan yang penuh kengerian, penuh pembunuhan, penuh ini, kacau betul negeri itu, luar biasa. Jalannya saja kacau, sampai ke negeri itu lebih kacau lagi. Dia tahu. Jalan yang kedua, jalan yang penuh dengan keamanan, luar biasa kenikmatan ketika sampai ke negeri itu, ketenangan dan yang semisal. Ketika dia diperhadapkan dengan ini, dia akan memilih yang mana? Dia akan memilih jalan yang penuh dengan keamanan untuk sampai kepada negeri yang penuh dengan keamanan. Ya tidak. Ketika tiap orang diperhadapkan dengan cara seperti itu, dia akan memilih hal itu. Maka kita balik bertanya selanjutnya. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang kemudian dia tempuh jalan yang kemudian berserai dengan takdir? Di sini dia pasti gunakan pikirannya. Saya ingin ini, saya ingin ini. Kalau gitu tak punya keinginan. Ini kan menedaskan bahwa dia punya keinginan. Kau punya keinginan kalau begitu. Maka harusnya ketika dihamparkan kepada kamu jalan ke surga dan dihamparkan kepada kamu, diperlihatkan kepada kamu jalan ke neraka, kamu pilih jalan ke surga. Kemudian jadi kamu sempurnakan, betul-betul kamu inginkan jalan ke surga, kamu upayakan jalan ke surga. Kemudian kamu katakan ini adalah takdir Allah Subhanahu. Bukankah yang lebih baik? Dan banyak lagi contoh dalam perkara-perkara ini. Yang ketujuh, yang ketujuh ini lebih hebat lagi nih. Tidak bisa apa-apa tuh kalau yang ketujuh. Kesimpulannya, orang yang seperti ini, tinggalkan ini, tinggalkan kewajiban, tidak mau lakukan ini dengan berdalil, itu kan takdir Allah. Iya, pukul. Kemudian bilang itu takdir Allah. Tidak terima itu, kurang ajar. Oh, bukan kehendak saya itu, bukan saya itu takdir Allah itu. Iya, dia kan tidak terima itu. Pasti, oh tidak boleh, kamu yang mau ini, tidak. Itu kan itu. Kan pasti seperti itu kan caranya. Kenapa kalau kamu mau sementara orang tidak mau? Iya. Kamu mencuri dengan dalil takdir Allah, tapi kemudian pencuri lain curi kamu tidak mau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kisah yang pernah disebutkan, hanya Allah alam benar tidaknya kisah ini, hanya maknanya benar. Bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada pencuri sampai kepada beliau, pencuri kan dipotong tangannya. Sudah, pencuri. Dilihat ininya, yang dicuri berapa kadarnya, sudah, harus dipotong tangan. Umar perintahkan potong tangan. Kata si pencuri, tenang wahai Amirul Mukminin, tidaklah saya mencuri kecuali karena takdir Allah. Kata Umar, kami juga tidak memotong kecuali karena takdir Allah. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi dari sini
tidak ada hujjah bagi mereka yang berdalil dengan takdir. Lagi pula jemaah, perhatikan betul yang telah disebutkan tadi. Takdir ini rahasia Allah. Kita tidak tahu apa kita lakukan. Terus untuk apa kita jadikan hujjah? Takdir ini untuk diimani. Harus imani ilmu Allah yang melingkup segalanya. Harus imani bahwa Allah tetapkan seluruhnya. Harus imani bahwa Allah kehendaki. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam kekuasaan Allah, ciptaan Allah, pengaturan Allah, keluar dari kehendaknya, keluar dari penciptaannya. Jadi keimanan kepada takdir adalah keimanan akan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, ilmu Allah, kehebatan Allah. Yang tentunya dengannya kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Pembahasan selanjutnya. Keimanan terhadap takdir di dalamnya terdapat buah yang sangat indah dan manis bagi mereka yang betul-betul tulus dalam beriman terhadap takdir. Buah yang sangat indah dan manis bagi mereka yang betul-betul beriman terhadap takdir. Syekh sebutkan. Yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah inda fi'li al-asbab bihaythu la ya'tamidu 'ala as-sabab nafsihi lianna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Kita hanya akan bersandar kepada Allah. Ketika melakukan sebab, kita tidak akan bersandar kepada sebab, termasuk diri kita. Sebab apa? Segala sesuatu semata-mata nanti terjadi ketika Allah takdirkan, Allah inginkan. Iya. Iya tidak? Kita tidak akan bersandar kepada sebab. Hanya ingat, bukan artinya kita tidak lakukan sebab. Ya, kita punya kehendak, kita punya ini dengan itu. Sudah dibahas kan pada pembahasannya. Tidak boleh berdalil dengan takdir. Harus lakukan. Ya, amanu beramal kata Nabi. Kita kembangkan ilmu yang pertama ini. Jadi kalau kita betul-betul yakin akan takdir Allah, semata-mata nanti Allah kehendaki baru terjadi, nanti Allah adakan baru ada, baru. Kalau tidak akan ada, maka di sini akan murni ketergantungan kita, penyandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan usaha penuh. Inilah yang dikenal dengan ketawakalan. Dan ketawakalan itu adalah puncak ukuran hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 umat Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab, tidak dihitung dan tidak ada sama sekali azab. Tidak dihitung-hitung. Masuk surga pertama-tama sekali menempati tempat yang semulia-mulianya di surga. 70.000, kemudian lagi-lagi minta tambahan. Siapa mereka? Lihat sifat-sifatnya. Humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dikait. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayyur. Ruqyah adalah sebab yang dianjurkan. Man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Ketika Nabi tanya tentang ruqyah, maka Nabi menjawab, siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudara lakukan. Berarti Nabi anjurkan. Tapi itu pun kapan minta ruqyah, minta ruqyah bermasalah. Kenapa? Di mana titik permasalahannya? Ada nilai penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang dianjurkan, bisa bermasalah. Apalagi pada sebab yang kedua, saya ini boleh tapi dibenci.
Istilah kita makruh. Kalau yang makruh sebab makruh saja, sebab yang dianjurkan saja minta bermasalah, apalagi yang makruh. Berarti kembalinya juga kepada ketawakalan. Yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka betul-betul tidak tatayyur. Kalau ini memang langsung merusak ketawakalan. Sebab tatayyur syirik. At-tiyaratu syirk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayyur itu menyatakan kesialan dengan sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Dengar suara burung-burung malam, jangan-jangan kerhiu. Maka Kaskar bilang, oh dari sana, bahaya. Ada apa-apa di sana. Mau pergi menagih, lihat orang buta atau orang pincang, tidak dapat tagihan. Beli rumah, nomornya 13, celaka. Mau nikah bulan ini, jangan nikah bulan ini. Panas. Bulan ini kerja. Ini tatayyur seluruhnya. Tatayyur itu syirik. Syiriknya besar tidaknya disesuaikan dengan ketergantungan hati terhadap perkara-perkara itu. Yang jelas, ini kembali, ini lebih jelas lagi. Merusak ketawakalan. Iya. Karena itu, pada sifat yang keempat, Nabi langsung simpulkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini ukuran kesempurnaan umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan sempurnanya tawakal. Tapi ini tidak akan mungkin terwujud kecuali setelah sempurnanya keimanan terhadap takdir. Jelas? Itu keimanan terhadap takdir mengantar semakin sempurnanya ibadah. Tapi kapan ragu terhadap takdir? Maka itu yang tadi. Tidak mau sholat, tidak mau ini. Kalaupun sholat pas-pasan, ragu apa macam-macam. Kalaupun sholat dalam keadaan ragu. Iya, sholat tidak tenang. Ngeri semua. Takdir di otak atik diupayakan diragukan dan semisalnya, ngeri. Baik. Yang kedua, kata beliau, seseorang tidak akan merasa takjub terhadap dirinya ketika maksud yang dia inginkan terwujud. Sebab semuanya itu murni karena nikmat dari Allah yang menginginkannya. Dengan sebab apa yang Allah telah takdirkan berupa sebab-sebab, dan hasil itu sendiri. Tapi kapan takjub menyandarkan kepada diri? Tidak yakin bahwa ini adalah ketentuan Allah, maka di sanalah hamba tidak akan bersyukur. Berarti kalau kita yakin kepada takdir, kita berusaha, kita dapatkan ini, kita yakini ini takdir Allah, tidak akan saya dapatkan kecuali setelah Allah takdirkan. Kita berhasil melakukan ibadah ini, takdir Allah, kita tidak kecuali setelah Allah takdirkan. Kita dapat semuanya nikmat, lihat semua yang nikmat. Perhadapkan, ketika kita dapat nikmat, maka ketika kita yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah kita akan diantar menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan tidak menyandarkan kepada Dia. Kita akan diantar menjadi hamba yang bersyukur, dan kesyukuran adalah puncak-puncak penghambaan. Siapa yang sudah memiliki kesyukuran, maka pastikan akan terus meningkat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah jamin, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ini syarat. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti saya akan tambah. Kapan bersyukur, maka ditambah. Dan tidak akan syukur kecuali setelah yakin betul semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu. Allah yang beri, Allah yang inginkan, Allah yang tetapkan, Allah yang adakan, Allah syukur. Alhamdulillah Allah tetapkan ini, Allah takdirkan. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru di situlah rahasia tambahan. Jadi takdir Allah dengan semua syariat itu saling berhubungan, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Ketika orang semakin yakin terhadap takdir, semakin bersyukur. Dengan semakin bersyukurnya, semakin bertambah kemuliaannya. Berarti itu takdir lain. Takdir selanjutnya, takdir seterusnya. Jelas jamaah? Kesyukuran jamaah, la ilaha illallah. Lihatlah Rasulullah sallallahu. Yang satu malam salat dengan salat yang sangat luar biasa. Menangis sampai subuh.
Ketika Nabi SAW ditanya, kenapa ya Rasulullah, bukankah segala kesalahanmu telah termaafkan? Kata beliau, afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Banyaknya keutamaan beliau, hebatnya kedudukan beliau, banyaknya keukhususan beliau, tapi bersamaan dengan itu beliau terus mengejar yang namanya kesyukuran. Kenapa jamaah? Hubungkan dengan ayat tadi. Sebab itu adalah rahasia terbukanya, tercurahnya tambahan terus. Bertambah terus, meningkat terus. Jelas? Yang ketiga yang disebutkan di sini, dan ini yang terakhir, Allah Subhanahu, kesimpulannya, lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'shaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apapun musibah yang menimpa di muka bumi, satu pun musibah yang menimpa di muka bumi, berupa kebaikan atau tidak baik, namanya musibah semuanya di muka bumi dan pada diri kalian, kecuali pasti telah ditetapkan dalam kitab min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Berapa puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan semuanya? 50.000 tahun. Hadis sahih. Kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh hal itu bagi Allah sangatlah mudah. Selanjutnya Allah jelaskan hikmah, sebab, maksud dari itu. Likay la ta'shaw 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang kamu tidak dapatkan. Kita tidak akan putus asa. Sebab kita yakini, telah ditetapkan. Kalau telah ditetapkan, tidak akan mungkin tidak terjadi. Dengannya kita akan senang. Kembali kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Iya. Ditambah lagi, wala tafrahu bima ataakum, dan supaya kalian tidak merasa bangga terhadap apa yang Allah beri kepada kalian yang kalian dapat. Sebab ini kan semata-mata karena Allah yang beri, Allah yang tetapkan. Apa yang kita mau banggakan? Nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang takabbur lagi membanggakan diri. Karena itulah Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Kata Nabi, sungguh betul-betul menakjubkan urusannya orang yang beriman. Semua urusannya baik, dan sama sekali tidak ada yang seperti ini kecuali hanya yang beriman. Ini kalimatnya lil mu'min, kalimatnya mutlak. Ini menunjukkan apa? Keimanannya betul-betul mantap, sampai keimanan terhadap takdir. Kenapa sampai betul menakjubkan? Lihat, in asabathu syarra, jika syarra, hal-hal yang menggembirakan menimpa dia, sukses dalam perdagangan, lulus misalnya, dapat ini, dapat itu, dan misalnya, iya, ini menimpa dia, syakar, dia pun bersyukur, fakana khairan lah, maka dengannya baik bagi dia, syukurnya. Kenapa dia syukur? Sebab takdir tadi kan, kebaikan kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah. Tapi jika sebaliknya menimpa darra, hal-hal yang tidak baik, sakit misalnya, ditipu orang, dan semisal itu, maka apa yang dia lakukan? Sabar, dia bersabar. Sebab kalau Allah sudah tetapkan pasti terjadi, dia sabar. Fakana khairan lah, dengan kesabaran baik bagi dia. Susah, senang, kemuliaan di sisi Allah. Sebab apapun kondisi dia, apapun ketetapan Allah baginya, maka dia hanyalah sebagai hamba yang bersyukur atau hamba yang bersabar. Kesyukuran dan kesabaran adalah ukuran hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jamaah beriman terhadap takdir. Bencana, kecelakaan, kesengsaraan, ketidaktenangan hati, jiwa. Sengsara ketika dapat uang. Celaka ketika dapat uang, sengsara ketika dapat musibah. Kalau tidak beriman terhadap takdir. Tapi kapan beriman terhadap takdir? Nikmat seluruh hidupnya. Baik, masih banyak pembahasan terhadap takdir. Masih ada beberapa pembahasan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanallah, alhamdulillah.